Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alianida Tendiansyah dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 3, SMA Negeri 1 Ngomolong. Di sini saya mendapatkan tugas pelajaran biologi dari Ibu Yogi tentang jaringan dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan dewasa yang terletak di antara jaringan pelindung atau epidermis serta jaringan pengangkut atau pembuluh. Disebut sebagai jaringan dasar karena berperan sebagai komponen yang mengisi sebagian besar tubuh tumbuhan. Nah, lalu ada yang tahu nggak karakteristik dari jaringan dasar? Karakteristik dari jaringan dasar, yang pertama, sel sudah tidak aktif membelah. Yang kedua, sel sudah memiliki organel yang berkembang, seperti vakuola dan plastida. Contoh gambarnya seperti di samping ya. Nah, kita lanjut. Nomor 3, beberapa memiliki dinding sel yang sudah mengalami penebalan, tapi ada juga yang dinding selnya tetap tipis. Dan yang keempat, sel-sel penyusunnya ada yang masih hidup dan ada yang sudah mati. Jaringan dasar ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jaringan parenkim. Yang kedua, jaringan kolenkim. Dan yang ketiga adalah jaringan sklerenkim. Jaringan parenkim ini atau disebut juga sebagai jaringan pengisi. Dan jaringan kolenkim serta jaringan sklerenkim ini disebut sebagai jaringan penyokong atau penguat. Untuk gambarnya seperti di samping ya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi jaringan parenkim. Nah, fungsinya yang pertama sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, yang kedua tempat terjadinya fotosintesis, khususnya yang ada di daun dan mengandung banyak klorofil. Nah, selanjutnya yaitu tentang peranan jaringan dasar. Peranan jaringan dasar yang pertama sebagai pengisi, yang kedua sebagai penguat atau penyokong, yang ketiga sebagai tempat penyimpanan, yang keempat sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Lalu kita akan memasuki pada bab atau subbab jaringan parenkim. Karakteristik dari jaringan parenkim itu sendiri, yang pertama, tersusun atas sel-sel yang masih hidup. Yang kedua, nutrisinya terlihat jelas. Yang ketiga, memiliki sitoplasma yang padat dengan vakuola yang besar. Yang keempat, bisa ditemukan di mana saja dari akar sampai biji. Yang kelima, sel-sel penyusun jaringan parenkim juga tersusun renggang atau memiliki ruang antar sel. Nah, fungsi dari ruang antar sel ini memberikan jalan bagi transportasi air dan unsur hara, karena jaringan parenkim terdapat pada korteks. Yang keenam, sel penyusun jaringan ini juga memiliki dinding sel tipis yang mengandung selulosa. Ketujuh, bentuk selnya bisa beberapa macam atau beragam. Yang pertama, oval, kedua, kotak, ketiga, bulat, dan yang keempat adalah heksagonal. Fungsi dari jaringan parenkim ini sebagai tempat cadangan makanan. Daun merupakan organ utama tempat terjadinya fotosintesis. Parenkim di mesofil daun tersusun atas sel-sel dengan banyak kloroplas. Jaringan parenkim tersusun atas satu sel saja, yaitu sel yang masih hidup, meskipun bentuknya berbeda-beda. Sel-sel parenkim sifatnya masih hidup atau protoplasmanya masih aktif. Tujuannya untuk regenerasi atau perbaikan bagian tumbuhan yang rusak. Nah, kita akan membahas pada subbab yang baru, yaitu jenis-jenis parenkim berdasarkan fungsinya. Ada 6 nih. Yang pertama,
parenkim asimilasi. Yang kedua, parenkim penimbun. Ketiga, parenkim air. Keempat, parenkim udara. Kelima, parenkim pengangkut. Dan yang keenam, parenkim penutup luka. Kita akan bahas satu-satu. Nah, tadi kan jenis-jenis parenkim berdasarkan fungsinya. Sekarang, jenis-jenis parenkim berdasarkan bentuknya. Yang pertama, parenkim palisade. Yang kedua, parenkim bunga karang atau biasa disebut juga sebagai jaringan spons. Yang ketiga, parenkim bintang. Dan yang keempat adalah parenkim lipatan. Jaringan parenkim ini merupakan kumpulan sel-sel hidup yang terletak di bagian korteks atau di antara epidermis dan stele. Kita akan bagi jaringan dasar berdasarkan fungsinya 1 dan fungsinya 2. Nah, kita akan membahas ya jaringan dasar berdasarkan fungsinya yang part 1 dulu. Organ daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Nah, fotosintesis itu terjadi pada jaringan parenkim berdaun. Jaringan parenkim yang berfungsi sebagai fotosintesis. Nah, ini terjadi pada parenkim asimilasi atau parenkim fotosintetik. Parenkim asimilasi atau parenkim fotosintetik ini terletak di dekat epidermis daun. Tujuannya agar cahaya matahari mudah untuk didapatkan. Tadi kan nomor 1, sekarang kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 itu jaringan parenkim memiliki sel-sel yang mengandung banyak klorofil. Nah, ini terjadi pada jaringan klorenkim. Kata klorenkim itu berasal dari kata kloro ditambah kim. Kloro sendiri artinya klorofil dan yang kim artinya parenkim. Dan yang ketiga yaitu dapat ditemukan pada bagian tumbuhan yang masih berwarna hijau. Nah, masih ingat kan jaringan parenkim berdasarkan fungsinya yang seperti ini nih. Selanjutnya kita akan membahas tentang parenkim penimbun. Fungsi dari parenkim penimbun ini sebagai tempat menyimpan cadangan makanan berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Parenkim penimbun ini memiliki vakuola yang besar dan juga dapat ditemukan pada yang pertama akar limpang, yang kedua kotiledon biji, dan yang ketiga umbi-umbian. Kotiledon biji sendiri yaitu bagian untuk menutrisi dan menyimpan cadangan makanan selama proses pertambahan biji. Nah, untuk kotiledonnya nanti bisa dilihat seperti gambar di samping ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan ada yang akar limpang, kotiledon biji, dan umbi-umbian. Sekarang kita bahas yang akar limpang atau rizoma. Nah, akar limpang itu bentuk modifikasi dari batang utama. Nah, kita sudah melewati parenkim penimbun. Sekarang saatnya kita membahas parenkim air atau nama lainnya Aquiferous parenchyma. Parenkim air ini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan air. Dan juga parenkim air ini berukuran besar dengan dinding sel tipis. Vakuola besar dan berlendir tempat air disimpan. Dan juga jaringan parenkim air ini umumnya ditemukan pada tumbuhan yang xerofit. Tumbuhan xerofit itu perlu tempat penyimpanan air agar tidak kekurangan air. Oh ya, sedikit informasi ya. Tumbuhan xerofit itu tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Contohnya seperti kaktus dan lidah buaya. Sekarang kita memasuki jaringan dasar berdasarkan fungsinya yang kedua. Kalian tahu nggak enceng gondok? Pada batang dan pelepah enceng gondok itu daunnya berongga loh. Itu merupakan bentuk adaptasi tumbuhan agar bisa mengapung di permukaan air. Rongga membuat ringan. Massa jenis enceng gondok lebih kecil daripada massa jenis air.
tersusun atas parenkim udara atau aerenkim, aeriferous parenchyma. Nah, parenkim udara ini memiliki ruang antar sel yang besar untuk menyimpan udara. Karena ini memungkinkan tumbuhan mengapung. Nah, parenkim udara ini banyak dimiliki oleh tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air. Contohnya teratai. Parenkim udara ini juga bisa ditemukan di akar maupun di batang. Nah, kita sekarang memasuki pada parenkim yang baru, yaitu parenkim pengangkut. Ini terletak di sekitar jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Nah, floem ini tujuannya untuk parenkim floem ini tujuannya untuk memfasilitasi perpindahan fotosintat. Fotosintat itu adalah hasil dari fotosintesis. Nah, ada juga yaitu parenkim xilem, yaitu tujuannya untuk memfasilitasi penghantaran atau konduksi air. Ini terdapat pada tumbuhan yang Angiospermae maupun Gymnospermae. Dan kita memasuki pada parenkim yang terakhir, yaitu parenkim penutup luka. Tujuannya untuk menutup atau menyembuhkan luka. Letaknya ada di dekat atau di bawah bagian tumbuhan yang mengalami luka. Contoh, pada bagian kulit batang, lalu kulit batang mengalami perlukaan. Nah, ini akan membentuk parenkim penutup luka, akan berada di daerah luka. Dapat terbentuk akibat aktivitas kambium. Nah, aktivitas kambium ini akan membentuk korteks sekunder atau veloderm. Untuk gambarnya nanti bisa dilihat di sini ya. Untuk yang A itu velum, yang B yaitu velogen atau kambium gabus, dan yang C yaitu veloderm atau korteks sekunder. Aktivitas velogen ke arah luar akan membentuk velum, sedangkan aktivitas velogen ke arah dalam akan membentuk veloderm. Parenkim penutup luka juga bisa terbentuk akibat adanya aktivitas velogen atau kambium gabus. Juga berfungsi untuk mencegah patogen masuk dan menginfeksi tumbuhan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.